Dulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Ya, dulu kita lanjut kembali rangkaian program acara di pagi hari ini. Obrolan komunitas cak biasanya dulu ya, pukul 9 hingga pukul 10. Dan di studio sudah hadir satu seniman muda ya. Dan beliau juga sebagai guru ya. Dan tergabung dalam Yuk Menggambar Bareng komunitasnya. Jadi nanti kita akan membahas mengenai menggambar bareng lebih asik dari sendirian. Kita langsung saja untuk ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita di pagi menjelang siang. Ada Tita Sialagan ya. Iya, langsung kita bersua bersama beliau. Halo, Assalamualaikum. Halo. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, luar biasa. Ya. Apa kabar Tita? Baik, waduh apa kabar? Ya, baik juga. Baik juga, syukurlah. Setiap hari ceria ya? Harus, karena tuntutan pekerjaan. Oh, karena guru ya? Iya. Alangkah senangnya kalau kebayang kalau muridnya seperti Ibu Tita Sialagan ini ya. Panggilannya Tita aja ya? Tita ya. Ya. Setiap hari mengajar di mana? Saya mengajar di SMP dan SMA sih di sekolah. Oke, agak dekat-dekat mungkin dimajukan mungkin ya gitu ya. Ya. Oke. Iya, dinaikkan dikit. Nah, biar suaranya yang merdu. Siap. Jadi di SMP SMA sekolahnya di mana? Di IGS. Oke, sebagai guru. Bahasa Jerman. Wow, beda sekali ya. Iya. Dengan hobi dan juga pekerjaan. Iya. Tapi tetap ada edukasi juga ya. Benar Ya. sekali. Ya, kita ngobrol-ngobrol nih tentang Yuk Menggambar Bareng ya. Yuk Menggambar Bareng ini ada saudara kandungnya Palembang Sketcher ya. Iya. Nanti Saudaraan. kita ya kapan-kapan kita undang juga Palembang Sketcher ya. Next session. Yuk Menggambar Bareng ini dengar-dengar sejak kapan sih ngumpul-ngumpulnya? Nah, Ya, ini dia yang menarik. Jadi Yuk Menggambar Bareng itu suatu komunitas yang terbuka untuk umum. Biasanya kita kegiatannya menggambar dan itu biasanya di hari Jumat malam. Dan awal permulaannya sih ini diadakan pertama kali di tahun 2023 itu pada bulan Juli. Dan kemarin Juli lalu itu kita udah genap yang ketiga tahun. Wah, nggak terasa ya 3 nggak terasa. tahun. Iya, iya. Terus member atau anggotanya itu dari tahun ke tahun pasti bertambah ya? Iya, bertambah dan apa ya? Secara dinamikanya itu pasti ada yang datang dan pergi karena kebanyakan kan di Yuk Menggambar Bareng ini di komunitas ini kan macam-macam, ada yang mahasiswa, ada yang sudah bekerja, ada yang masih anak sekolah. Jadi ketika ada yang misalnya dari kota lain, misalnya kayak aku ya, aku kan dari luar kota nih, bukan asli Palembang, dari kota lain datang. Nah, banyak juga yang seperti itu datang, ada juga yang pergi merantau, jadi berganti, bertambah dan berganti. Oke, Gitu. sebelum kita ngomong masalah Yuk Menggambar Bareng, memang Tita aslinya mana? Saya sih dari Medan. Medan. Iya. Udah berapa jauh tahun? dari utara. Oh, jadi selama berapa tahun tinggal di Palembang? 3,5 tahun. 3,5 tahun akhirnya menemukan teman-teman yang sama-sama satu hobi gitu ya. Benar, ya. Kok bisa ketemu gitu? Awalnya itu bisa ketemunya adalah dari ada kegiatan pameran. Waktu itu pamerannya di Taman Budaya. Oh, Nah, awalnya tuh belum ada nih yang menggambar bareng ini. Cuman ada temen namanya Kak Yurika. Ada temen yang nawarin,
yuk ikutan komunitas, kami mau bikin komunitas nih namanya Yuk Menggambar Bareng gitu. Aduh tapi malam ya, aku bukan anak malam gitu awal-awal karena masih bareng kan. Padahal kan anak kos ya. Iya. Mungkin jam kosnya paling jam 10 lah ya, tutup pintu gerbang. Bener. Ya. Jadi diajak, yuk ini mau ada komunitas nih, namanya Yuk Menggambar Bareng. Aduh mikir dulu deh ya, soalnya gak pernah keluar gitu kan, masih baru banget di Palembang. Terus akhirnya tetap diajakin nih sama teman-teman aku. Ya udah deh, coba deh sekali ikut gitu kan. Ternyata ketagihan sampai 3 tahun. Iya. Itu sih makanya bisa ikutan. Tapi memang hobi menggambar udah dari dulu ya, dari kecil atau SMA gitu? Enggak sih. Kalau hobi menggambar itu cuman bukan hobi-hobi banget karena aku punya hobi lain. Kalau dulu tuh waktu sebelum di Palembang tuh aku lebih hobinya ke musik. Dan kalau gambar itu lebih ya sekali aja karena ada komunitas juga di Medan kan. Jadi waktu kesini karena nggak punya alat musik ya udah fokus gambar aja apa yang punya gitu. Karena kalau menggambar itu kan alat-alatnya tidak sesulit itu ya. Cukup kalau misalnya basic pensil sih. gitu ya. Bener. Jadi cuma sketchbook atau kertas dengan pensil atau apapun warnanya bisa kayak di sini ada watercolor, ada marker gitu. Ya. Jadi kalau untuk pemula yang ikut gabung Yuk Menggambar Bareng ini nggak usah mahal-mahal alatnya. Bener. Cukup pensil tadi sama kertas atau ya buku gambar lah ya. Buku gambar. Ya. Nih bisa pakai ini. Nah, pensil itu, doang. pensil. Banyak yang cuma pakai pensil atau Iya. marker. Dan pensilnya ada berapa jenis biasanya dipakai tuh? Kalau aku sih cuma satu. yang ukuran apa 2HB, 2HB gitu, Kalau aku 2B. sih pakainya apa yang ada sih? Kalau aku pakainya 2B. 2B yang lebih halus ya. Ya standar. Tapi kalau teman-teman yang emang senangnya pakai arsiran itu lebih lengkap. Ada semuanya punya gitu. Ada 2B. Seri-serinya gitu ya. Oke. Dan kawan-kawannya ya. Iya, karena untuk arsir gitu. Terus itu ada pena apa tuh? Ini drawing pen. Drawing pen ini untuk yang Drawing. berapa 0, berapa? Kalau aku pakainya 0,4. Iya. Kalau dulu ada rotring namanya. Merek itu. Iya ya. Yang itu masih ada itu barangnya. Aku kurang Kayak tahu ya. jenis-jenis kayak gitu ada ya. Untuk menggambar teknik ya. Iya, terus ada juga kan fountain pen. Nah, itu aku juga lagi naksir fountain pen. Oke, ya. Terus untuk alat mewarnainya kan macam-macam. Ini yang di meja yang di display ya. Itu ada yang dalam yang banyak-banyak itu apa tuh? Ini namanya marker atau spidol. Dia itu akrilik. Spidol. Ada berapa jenis warna itu? Kalau aku sih punyanya ada 60 ya. Bisa lebih ya? Bisa. Lebih dikit juga gak apa-apa, 24 warna. Cukup-cukup aja. Iya. Mahal pasti. Apa ada Tergantung. harga-harga rupa gitu macam-macam? Ada. Banyak juga yang di bawah 100.000 juga banyak. Dan bagus-bagus juga. Oke. Banyak lah jenisnya. Oke. Ya, untuk pemula yang biasa-biasa dulu ya. Iya. Ya. Dan banyak teman-teman yang dulunya mungkin bukan tukang gambar atau tukang sketsa atau bukan melukis ya. Tapi ikut-ikutan bisa gitu. Bisa banget. Jadi banyak juga kayak aku tuh waktu pertama ikutan Yuk Menggambar Bareng tuh kayak kentang banget gambarnya. Sering apaan sih gambarnya? Kebanyakan gambar-gambar apa kalau di awal-awalnya? Bunga-bunga ya? Enggak, kalau saya tuh suka gambarnya kucing gitu, gambar anjing gitu kan. Yang simpel-simpel. Hewan-hewan ya. Saya masih ingat gambar pertama saya itu gambar kambing. Oh. Enggak, sebenarnya gambar domba. Tapi teman-teman di YMB ngiranya ngapain gambar kambing? Wah, ini gambar domba. Kurang besar mungkin. Iya kali. Gak dikasih makan. Kalau domba kan besar ya. Bener. Apalagi tanduknya melengkung gitu. Nah itu dari awalnya yang gambar-gambar ya cuma sekadar gambar kecil-kecil, bahkan ukuran kertasnya kecil banget. Sekarang udah mulai berani yang gede gitu. Jadi teman-teman di Yuk Menggambar Bareng tuh banyak yang kayak aku, banyak banget. Ada yang waktu pertama kali datang bahkan nggak tahu gambar, nggak punya alat, ada. Terus ikutan gambar, sekarang ternyata dia yang paling lengkap alat-alatnya. Jadi diseriusin ya. Iya benar-benar. Oke, ini gambar, ini diangkat nih boleh nih gambar, buku gambar dulu. Ini mana? ada ukuran-ukurannya buku gambarnya. Ada. Apa namanya kalau dalam bahasa anak gambar? Kalau ini aku kurang tahu ya ukurannya apa karena Enggak, nama bukunya apa? sketchbook. Sketchbook. Ya benar. Jadi ini sketchbook. Kalau ini sih apa ya, petak aja sih. Kemarin kalau nggak salah ukurannya 15 berapa ya, 21 kali 21 cm. Saya punya nih yang lebih lebar lagi. Iya. Tapi nggak pernah dibuka. Ayo. Beli aja. Oh berarti pertama kali pakai, nanti waktu Yuk Menggambar Bareng Oh iya, dibuat ini nanti ada. gabung ya. Aku hobi gambar, tapi Iya. aku gambar animasi. Oh boleh ikut. Iya, oke. Bisa nanti. Animasi kepalanya doang tuh.
Karikatur kali. Iya. Oh, aku suka karikatur, Iya, tapi nggak bisa gambarnya. Jadi kepalanya dong, badannya belum banyak, belum nyatu. Dicicil. Nggak apa-apa, di YMB tuh kadang kita ngadain workshop. Iya. Jadi kita pernah ngadain workshopnya tuh ini gestur. Oke. Teknik ya, jadi kita ada workshopnya tuh ngajarin gimana sih ngebentuk gestur gitu. Oh, Kalau jadi misalnya kita seperti gini gitu bisa. ada model juga nah ya? Ada. Kayak didatangkan iya. model. Modelnya kita aja sih. Cuman kan Oh. kita belajar gimana sih bikin anatominya, bikin kalau misalnya orang duduk, atau orang berdiri, orang berlari gitu. Jadi nanti Oke. bisa belajar di situ biar melengkapi gambar Iya, kepala itu. saya kepala udah mahir dari dulu. Kamu kan tahu kan ada komik Petruk ya, Gareng itu. Iya, Peter Gareng. Nah itu saya hobi gambar itu. Oh, Gambar Petruk Gareng yang dari sisi kiri ya, yang kepalanya aja gitu. iya, benar. Sampai dulu pernah ada guru yang ngomong dikasih keterangan bahwa apa ya, menggambar jangan menjiplak. Padahal bukan menjiplak. Niru. Iya, karena saya sudah kebiasaan. Jadi dikasih tahu edukasi ke orang tua, bawa kertas suruh gambar. Ternyata benar saya bisa gambar gitu. Oh. Jadi bukan menjeplak atau meniru, langsung gambar gitu. Nah, karena kebiasaan mencontoh tadi ya. Iya. Ya. Jadi kalau ini kan bukunya nih, ada gambar pertamanya belum ada, enggak dibawa ya? Udah lama, Gambar, enggak ya? 2023 Atau juga, sudah Pak. dipakai orang untuk apa gitu, Pak? Enggak kok, masih disimpan. ada beli orang. Enggak kok. Kan Si gede. gambar domba yang jadi kambing. Iya. Enggak jadi kurban kok. Ini tahun berapa? Ya, Kalau- buku ini tahun berapa sudah mulai dari awal ya Ini bukunya? kalau ini baru tahun lalu 2025. Oke. Jadi buat kayak story gitu ya, storybook ya. Kalau yang ini bentar aku lihat. Oh, ini juga masih awal-awal nih. Ini Kalau buku nggak juga ya? salah, iya ini buku juga. Ini ukuran A5 segini. Lebih tebal ya. Isinya lebih banyak emang. Oke. Tapi ukuran, nah kalau aku karena pakai watercolor jadi butuh kertas yang Tebal. 300 gram. Oh. 300, ya 250 gram lah minimal ya. Ini kayaknya 200. Itu berapa bukunya harganya? Berapa ya kalau nggak Kemarin salah? yang sekarang berapa? perkiraan. Ini kalau nggak salah 60 ribuan. Oh, terjangkau sih ya. Kalau yang ini aku mau pamer dikit, ini belinya di Jerman. Nanti kita cerita itu ya. Oke. Iya. Nah kalau ini ya masih beli di Gramet lah gitu. Ya, ya. Harga macam-macam kok harganya, ada yang harga 30 ribuan, ada di Pokoknya Shopee juga banyak. pokoknya dimanapun bisa lah ya. Kita cari hasilnya. Oke. Ada juga yang Iya. kecil banget. Oh, yang kayaknya. kecil apa tuh? Itu sama gue nih ya bukunya. Ya, sama sketchbook juga. oh, aku Cuman pikir- ukurannya kalau nggak salah berapa ya ini ya? Aku 10, pikir buku 15. cetakan itu. Awal yang gambar-gambar dicetak gitu. Oh, itu pujian atau apa ya? Saya bingung. Ternyata digambar juga manual. ya. digambar. Selain manual saya lihat itu ada katalog. Katalog itu gambar yang dipoto dicetak gitu ya. Benar sekali. Jadi Ini baru berapa kali katalog punya? ini adalah katalog pertama kami Oh. untuk merayakan 3 tahun Yuk Menggambar Bareng. Wah, kalau saya ikut gabung mungkin masuk gambar itu Harusnya ya. ada, makanya nyesel kan nggak ikutan. Ya tahun keempat ya. Iya. Iya. Jadi ini katalognya kami cetak sendiri dan isi-isinya adalah di sini ada kayak menyapa, kenalan. Jadi di sini adalah kelihatan nggak? Nggak Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti tenang aja, ini ada versi digitalnya. Oh gitu. Jadi di sini ada penjelasan awal siapa sih kami gitu. Oke. Nah, jalan. Oke. Kalau yang ini, ya, ini bukunya. Ya, ya, ini loh. Tapi tidak diperjualbelikan. Oh, Hanya boleh. dicetak. Kalau cetak mau dicetak gitu-gitu cetakan. Iya, dicetakkan. Oh gitu. Ini ada keterangannya para penggambarnya ya. Atau juga kenalan awal, menyapa, daftar isinya, juga gambar-gambar seperti ini. Benar sekali. Tidak ada cerita khusus ya, cuman gambar keterangan aja. Nah, awalnya sih mau bikin cerita khusus, tapi ternyata itu membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Jadinya di sini di katalog ini kami ngumpulin teman-teman dari season 1. Jadi kami tuh ada season. Sekarang itu udah season 4. Jadi kami kumpulin semua teman-teman dari season 1 sampai season 4. Yuk kumpulin yuk gambarnya biar jadiin katalog. Tapi awalnya nggak bilang untuk katalog, biar surprise aja gitu. Akhirnya ya adalah banyak lah yang mengumpulkan di situ, kalau nggak salah ada 55 orang. Ya. Dan berbagai aliran ya. Iya, macam-macam. Ada anime, ada absurd juga. Benar. Jadi di situ kami kumpulin semua karya-karya teman yang nggak Kebanyakan semua.
kebanyakan cewek di gambar kayaknya. Ya. Enggak juga, banyak yang cowok. Oh, karena gambar anime nih takutnya. Banyak yang cowok di situ. Iya. Dan banyak juga teman-teman yang nggak stay di Palembang lagi tapi masih aku mau ikutan deh sama katalognya gitu. Jadi ada karyanya di situ. Ini juga ada gambar kayak gedung gitu ya. Gini ya. By the way yang ini yang gambar yang ada kelenteng itu. Hah? Yang ini sekarang lagi ini mau ngadain pameran. Siapa punya? Namanya Kak Yogi. Oh, kapan Di pamernya? sekarang hari ini katanya mulainya di apa ya? Di IBA. Oh, gitu. Berapa hari katanya? Saya lupa. Oh, mungkin hari ini ya pembukaannya. Iya, benar. Jadi yang mau lihat hasil gambar dari Kak siapa tadi? Kak Yogi. Kak Yogi, ya silakan. Nanti kok harusnya diundang juga sih mau ngobrol-ngobrol. Iya, tapi nggak mungkin sekali. Iya. Ini juga ada hubungan dengan etnik, kultur, Benar. budaya, Iya. ya. Oke, macam-macam lah pokoknya gambarnya. Kalau mau lihat langsung saja seperti ini. Nanti ada apa kayak Iya. bentuknya elektronik ya. Iya, jadi kami bikin dua versi. Yang ini versi bukunya, katalognya, ada e-katalog kami dalam bentuk situs website. Jadi kami punya Wah, website. keren. Iya. Jadi kalau nggak ketik yuk menggambar bareng ya. Yuk menggambar Ada bareng website. ada websitenya. Ada. Oh. Jadi harapannya sih nggak cuma ngumpul gambar bareng, tapi ada hasilnya. Oh. Terus kalau di sini kan banyak juga ya yang masih sekolah, yang masih kuliah. Ini kan bisa jadi portofolio juga. Betul. Wih, aku udah punya nih karya yang dipublish gitu. Tapi kalau perorangannya ada nggak yang punya foto katalog sendiri perorangan? Ada katalog keinginan sendiri. dari Tita yang buat sendiri? Aku sih pingin, Ya. cuman ya waktu juga ya. Terus lagi ngumpulin mana sih ya gambar yang cocok gitu. Itu sih lagi pingin ngembangin website juga untuk katalog. Oke. Ya. Jadi yang kalau mau nyetor gambarnya masuk ke katalog atau mungkin dari website tadi melalui Tita atau melalui Iya siapa? bisa, sama pengurus pokoknya. Nggak mesti sama aku, bisa ke pengurus Tapi juga. harus anak-anak yuk menggambar bareng ya. Iya, Ya. harus sudah pernah ikut yang gambar bareng. Bahkan di sini ada nih yang season 4 ini baru sekali ikutan. Aku ajak, mau nggak masuk katalog? Emang boleh, baru sekali ikut ya nggak apa-apa kan udah jadi anggota gitu. Oke. Jadi dia baru sekali ikutan waktu itu. Ya, karena memang kelihatannya memang baru pemula ya, tapi Iya. sudah mulai ada tema yang diangkat situ. Dan Tita, kebanyakan anak sekolah atau mahasiswa atau orang pekerja yang ikut? Ini luas banget. Jadi sebenarnya target utamanya itu anak kuliahan sama yang sudah bekerja. Tapi ternyata banyak juga yang masih sekolahan. Bahkan ada yang SMP, ada yang juga SD. Tapi dengan ini ya, dengan catatan harus diawasi oleh orang tua. Karena kan kami juga bukan Bukan nggak- sanggar ya? Heeh. Iya, iya. Dan kami nggak mungkin ngejagain mereka Iya, gitu. iya, iya, Dan yang menarik adalah di sini ada ayah dan anak. Sebentar aku cari. Kayak mana ya? Bentar. Nah ini dia. Jadi digabungkan gambarnya ya. Yang sebelah sana itu satu halaman dua yang halaman sebelah sana. Iya. Nah, yang sisi kanannya itu namanya Mas Luki. Mas Luki dan yang satu sama ya di halaman yang sama itu yang berwarna itu. Ini siapa? Yang itu ayahnya. Yang ini? Bukan, yang satu lagi yang Ini? di halaman. Bukan, yang itu kan ada dua tuh. Ini, Ini sama yang sebelahnya. Iya, bukan sebelahnya. Enggak, yang tadi. ini. Iya, satu halaman sama itu ayah dan anak. Oh ini. Iya. Oh ini ya. Ini dia itu sebenarnya yang ikutan pertama itu ayahnya, namanya Mas Luki. Terus ternyata bawa anak namanya Luna. Anaknya ini masih SD, masih kelas 5 SD. Gambar digital ya ayahnya. Ayahnya awalnya tuh suka tradisional juga pakai watercolor gitu. Terus nyoba-nyoba itu juga dia awalnya bukan yang fokus gambar tapi sekarang kayaknya alat-alatnya lebih lengkap dari kami. Iya, iya. Digital ya. Oke. Bener, sama anaknya. Terus anaknya ikutan. Nah, aku ajakin, yuk ayah dan anak ikutan. Iya. Katalognya lucu. Dan ada ini ya, mereka kayak pengalaman dan sejarah dalam buku itu ya. Iya, seru Jadi kan. kalau anaknya sudah kuliah nanti atau sudah kerja, ada dibuka untuk mereka pengalaman. Oh ini kenangan ya benar ya. Ada juga yang kakak adik yang ikutan. Oh jadi bisa menjadi ajang untuk wisata keluarga ya. Bener, jadi quality time. Oke, seminggu sekali setiap Jumat tempatnya satu tempat atau pindah-pindah? Kita pindah-pindah.
karena kita lokasinya itu biasanya di kafe-kafe. Ah, ah, Jadi ada beberapa kafe yang udah bekerja sama dengan kita. ah, ah. Jadi kami kayak minggu ini di kafe ini, minggu depan di kafe mana gitu. Dan pindah-pindah. Tapi mengenai makanan minum biaya sendiri ya? Biaya sendiri. Oke, bukan disponsori oleh kafenya bukan? Tidak, jadi kalau kami itu untuk komunitasnya gratis, siapa aja boleh ikutan. Tapi kita juga support UMKM, support kafenya. Jadi kita ajak teman-teman, yuk kita beli sekalian pesan makanan minuman di sini supaya kita ngeramain kafenya juga kan. Tapi tetap aja ada support dari kafenya, kasih diskon gitu. Oke, tapi harus luas juga kafe. Ya, Kan cukup untuk 25 space-nya. 30 orang gitu yang ngumpul. Benar. Jadi kami ada seleksi juga kayak mana sih yang cocok buat kami gitu. Oh ya ya, oke. Yang nyaman. Oke, kita bakal tanya-tanya lagi nih, menarik nih ngomong sama Tita nih ya, penuh dengan inovasi-inovasi ke depannya nih untuk teman-teman yang ada di Palembang yang pengen berkarya, tapi mungkin males lah kalau nggak mungkin sekarang berkarya dewean. Kalau males ya bergabung bersama gitu. Yuk menggambar. Yuk menggambar bareng, jadi bareng-bareng lah gambar lebih asyik kata gitu ya. Iya. Oke lah kalau itu kita bakal balik lagi sesi yang berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, ya tetap di Pro 4 di Palembang Suara Budaya, Sumatera Selatan. Masih bersama kami di obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita lanjut kembali dalam obrolan komunitas bersama Tita Sialagalan ya. Ah, yang aslinya apa namanya? Sialagan. Iya, Sialagan ya. Ya, benar sekali. Dan kalau dari nama Sialagan ini pasti dari Sumatera Utara. Benar. Dari Medan. Udah 3 tahun setengah di sini ya. Bisa tahu ada pekerjaan atau tugas ini dari siapa, boleh tahu? Oh, kenapa bisa sampai Palembang kayak gitu? heeh. Kalau dulu tuh sih karena ada temen aku, teman kerja juga Iya. sebelumnya di tempat sebelumnya itu ngajak, yuk bantuin aku di tempat kerja baru aku di Palembang gitu. Lagi butuh nih guru bahasa Jerman. Terus aku mikir, oh ini nih sekolah yang tempat yang aku incar dari lama juga. Oh, udah tahu. Udah tahu dari Kulturnya, lama ya. sebenarnya. Ini tuh tempat yang aku incar dari dulu sih, yang kalau untuk mata pelajaran yang aku ampu itu emang oke Ada gitu. di situ ya. Jadinya ya disinilah saya sekarang karena tertarik. Ya. Kalau gurunya muda kayak Tita, yang muridnya SMP atau SMA, lebih semangat belajarnya. Semoga. Bukan karena manis atau cantik, bukan, karena semangatnya, Ya. meriahnya itu ya. Jadi mengajari gambar juga ada sana. Oh, kalau gambar sih enggak, cuman kan kita Ada kayak ekskul gitu nggak? ekskul ada, tapi ya bukan saya yang Oh, ini oke. yang megang. Kalau di sekolah emang ada pelajaran seni lukis dan juga seni manga Oke. gambarnya. Pernah kalau diajak kolaborasi sama gurunya gitu? Pelatihnya belum? Enggak sih ya. Cuman kalau saya sih dari hasil-hasil karya saya, kadang saya jadiin stiker buat jadi reward ke murid-murid. Misalnya Oke. nilai tertinggi dapat stiker gitu. Ya, ngomongin stiker nih ya. Tadi kan ngomong-ngomong ada produk yang bisa dibuat ya dari Bisa gambarnya. banget. Ya, seperti gantungan kunci ini buat sendiri kayaknya. Oh, benar sekali. Ya. Jadi di MB itu kita ngadain workshop, Pak. Workshopnya apa aja bentuknya? Macam-macam. Jadi karena kan media kita juga di ini anak Seni rupa ya. Heeh. Jadi Jadi ada workshop kayak tadi menggambar gestur. Jadi kayak gambar apa sih, gimana ya, posisi-posisi tubuh gitu, iya. anatominya. Ada juga workshop menggambar pakai watercolor gitu, teknik-teknik pakai watercolor mewarnai. Terus ada juga waktu itu yang baru-baru ini kita bikin workshop namanya Shrink Kiddings. apa tuh? Shrink Kiddings ini adalah kita menggambar. Awalnya kita gambar di media namanya kertas shrink paper. Oh, kertasnya khusus spesial. Iya, sayangnya aku nggak bawa. Nah, dari kertas itu, kertasnya ini kayak apa ya? Kayak plastik gitu sebenarnya aslinya. Tipis dan transparan. Terus kita gambar di atasnya. Bebas pakai gambar apa aja. Kalau ini aku gambarnya pakai marker yang tadi, yang kayak Ada gini. ukurannya nggak kertasnya? Kertasnya biasanya ukuran A4. Oh, jadi bisa dikecil, dipotong-potong gitu ya. Potong-potong bisa. Ya. Nah, biasanya kita pakai marker yang gini, Marker, yang ya. warnanya lebih tebel gitu ya. Ah. Nah, abis itu setelah kita warnain, kita gunting dulu. Nah, tapi gambarnya itu kalau gambar harus yang besar gitu. Bisa dicopot nggak itu? Bisa. Oke, contoh catat aja. Bentar ya. Jadi Kalau di shrink papernya itu, ya. di shrink papernya itu kita gambarnya sih jangan kecil-kecil, yang agak gede gitu. Misalnya ukurannya segini ya, ukuran A5 gitu. Nah, terus diikutin aja polanya, digunting polanya. Nah, supaya tadi kan kertasnya itu kan tipis ya, plastik kayak loyo gitu. Nah, supaya bentuknya kayak gitu, itu kan jadinya tebal, keras. Iya. Itu kita pakai heat gun, Wak. Apa tuh? Heat gun itu Lem. kayak bukan heat gun, kayak gun apa ya, untuk manasin itu, kayak hair dryer kan bisa untuk ngeringin rambut. Nah, ini namanya heat gun. Nanti bisa cari di internet, ada juga di Shopee. Jadi kita panasin gitu, kita panasin pakai heat gun. Lama-lama dia menciut jadi kecil kayak gitu hasilnya. Ini besar aslinya. Aslinya tuh segini, Mak. Wow. Gede. Ya, besar. Iya. Jadi hasilnya segini, jadinya gini. Bener. Oh, aku pikir dibentuk memang ini kecil gini. Enggak, jadi ukurannya gede. Dan ini plastik ya. Plastik awalnya, kertas plastik gitu. Plastik dan bisa dipakai untuk gambar spidol tadi, marker Iya, tadi. pakai ini, pakai Oke. marker tadi. Marker khusus lah ya. Ada beberapa. Tapi bisa ya. juga pakai pensil warna, banyak juga Oh, yang pakai bisa. pensil warna. Bisa. Banyak Oke. medianya. Ya.
Terus ya terserah kita kreasinya jadi apa. Kalau aku sih senangnya jadi gini, gantungan Hewan-hewan kunci. gitu ya. Ha-ha. Tapi banyak juga yang jadiin kancing, Wak. Oh, Kancing kayak gini. oh gitu. Iya, tinggal dilobangin aja, terus udah. Jadi Bisa ya, bisa. tebel. Ya. Heeh, jadi kalau di komunitas kita tuh nggak cuman gambar, tapi gimana sih hasil gambar ini bisa Ya, kita berdayakan jadi kayak hasil-hasil jadinya seperti kayak ini. gini, jadi kreativitasnya. Heeh. Ya, jadi apa ekonomi kreatif jadi ya, Iya bisa. bisa dijual. Dan itu kan di kayak di headgun tadi atau di head dryer panas tadi, itu enggak apa kayak meleleh gitu kayak apa kalau salah dikit Enggak, ada berkerut-kerut gitu. enggak sih, menciut. Menciut. Berapa lama biasanya? Kalau pakai heat gun itu cuman nggak nyampe 1 menit sih, tergantung ukuran kertasnya. Oh, shit gitu ya. Jadi langsung kecil, cit gitu. Iya, iya. Jadi kecil. Sesuai dengan keinginan ya. Iya. Kalau hasilnya sih ya pokoknya sampai dia jadi mengeras gini. Karena Kalau dari besar lagi dari itu nggak bisa ngeras. bisa, tapi kita gambarnya harus lebih besar lagi. Oh, Pokoknya dia biasanya dari ukuran segini ya, A4 tadi ya? Oh, iya. A5. A5. A5 hasilnya jadi segini. Mm. Jadi benar-benar yang menciut banget. Kalau workshop itu kan ini masih baru banget ya. Mungkin Ya. di sini belum banyak yang tahu. Ya. Ada nama medianya Shrinky Dinks itu. Jadi waktu pertama kali ikutan workshop, mereka udah gambar cantik-cantik nih. Ya. Terus aku bilang, oke, sekarang kita kecilin ya pakai heat gun ya. Terus mereka semangat, iya yuk. Tapi waktu selama proses pakai heat gun itu mereka ada khawatir, aduh itu rusak gak sih nanti? Karena dia waktu selama proses dari besar mengecil itu kan agak jadi kriwil-kriwil gitu ya, nggak langsung yang jadi rata gini. Orang-orang tuh kayak, aduh rusak tuh. Enggak, tenang aja gitu. Akhirnya kan jadi seperti ini. Jadi hasilnya memang ada prosesnya gitu. Tapi bentar. Kertasnya disiapkan apa membeli atau yang ikut workshop? Kalau waktu itu kertasnya kami sediakan, tapi memang sih berbayar Ada ya. ya, ada iurannya ya. Iya, bener. Tapi tidak terlalu mahal lah gitu ya. Jadi orang mau belajar enak, nyaman gitu. Bener. Yang pastinya heat gunnya disiapin. Kita siapin semuanya. Oh, satu untuk rame-rame gitu. Karena waktunya nggak terlalu lama gitu ya. Iya, Ya, bener. Oke. Selain ini mungkin ada workshop apa lagi? Ada juga kita bikin stickers. Stiker. Jadi bikin setiap stiker. gambar-gambar tuh distikerin gitu ya. Iya, untuk bener. kenang-kenangan. Terus Waktu itu bikin stickers. dibagi-bagikan. Iya, Apa dijual? kalau waktu itu tuh stikernya ya itu kan dalam bentuk workshop ya, berbayar gitu. Jadi ya stikernya mereka bisa bawa pulang sendiri gitu. Tapi yang cetaknya tempat di percetakan. Oh, itu nggak pakai cetak-cetakan. Jadi Ah. emang DIY, do it yourself gitu. Beli stiker yang putih gitu. Iya, jadi kami pakai kertas stickers, terus Ah. kami gambar-gambar sendiri ya udah langsung kami kami Gunting gitu ya. gunting, ikuti polanya gitu. Jadi kayak ini die cut gitu jadinya. Iya. Belajar dinempel di akrilik juga ya? Kalau itu maksudnya ini ya? Di plastik akrilik gitu. Enggak, kita Belum cuma sampai sana ya. belum sih. Ya, baru-baru media kertas gitu ya. Oke. Yang simpel-simpel gitu. Iya. Pernah nggak dipakai untuk cetak di kaos? Kaos itu pernah. Nah, kami juga punya sih. Waktu itu pernah ini jualan kaos dari Kaosnya digambar langsung atau di sablon? Oh, sablon. Kalau Iya. yang gambar langsung belum ya? Iya, harusnya aku pakai baju itu ya hari ini ya. Lupa. Lain kali ya. Iya, oke. Nah, jadi teman kami ada yang ngedesain kaosnya. Dia ini suka kayak graffiti gitu. Jadi kaosnya itu emang dari Yuk Menggambar Bareng. Dia desain ada tulisan YEB-nya di punggungnya. Itu cakep banget. Dan itu kami cetak dan jual ke teman-teman yang di Yuk Menggambar Bareng gitu. Oke lah kalau gitu. Banyak sekali yang bisa Iya. dilakukan di Yuk Menggambar Bareng ini. Bukan cuma menggambar saja, ternyata ada seni kreativitas yang diajarkan workshop-workshop gitu ya. Iya, jadi produk. Ya, yang paling nyaman untuk menggambar itu pakai media apa atau pakai alat apa selain yang tadi spidol ya, sama ini cat air Iya, ya. cat air. Cat air ini kan nggak susah ya. Iya, Itu- ada tekniknya tersendiri. Iya, itu gimana? Ada berapa kali teman-teman yang belajar menggunakan cat air? Ini preferensi ya. Bagi orang mungkin ada yang cat air susah, ada bagi orang lain lebih mudah cat air. Memang beda-beda setiap orang. Nah, untuk yang cat air itu
Bagi beberapa tuh ada yang sekali aja langsung dapet nih feel-nya pakai cat air. Ada juga yang sampai berkali-kali tuh karena butuh mencampur warna ya, ini makanya banyak banget campuran-campuran warna. Ya. Karena ini mencampur warnanya itu tricky. Jadi ada yang aduh nggak sabar, aku mau yang langsung pasti-pasti aja deh. Misalnya ada yang langsung pakai marker gitu, yang pakai ini. Kalau ini kan nggak perlu campur-campur warna ya? Tapi bisa deh campur warna tuh. Bisa. Oh, iya. Bisa juga Bisa campur warna. ditimpo-timpo gitu. Bisa, jadi ada gradasi juga gitu. Oke. Tapi ada juga yang lebih seneng dengan teknik dengan langsung drawing pen aja. Drawing pen ada ya drawing pennya? Oh ini tadi, Oke. pakai ini aja drawing pen. Itu yang warna hitam. Iya warna hitam. Ada warna-warni juga drawing pen. Drawing pen itu setahu aku adanya merah sama biru sih. Oke. Jadi Tapi ada juga warna-warna lain. warna untuk untuk buat dasarnya ya. Iya. Ya. Nah ada juga yang cuman pakai ini, tapi gambarnya tuh full. Ada teknik gambar namanya pointillist. Oke. Pointillist itu yang full pakai drawing pen, tapi yang tahu nggak sih yang gambarnya dititik-titik-titikin tuh. Oh iya ada yang Iya. ada bukunya juga tuh ya. Benar. Iya betul. Nah, bagi beberapa lebih senang dengan itu, katanya itu lebih mudah, tapi bagi aku itu bikin vertigo. Jadi memang preferensi. Ada pilihan masing-masing. Ada yang doodle juga tuh. Doodle ada, Oke, pokoknya ada aja nih. macam-macam. Pokoknya di sini ada nih. Teman-teman Kalau yang- misalnya mau lihat, ya. oh ya kalau misalnya nanti ada yang tertarik mau lihat ininya, websitenya ini bisa Di mana? di scan juga, ada barcode-nya gitu. Oke lah kalau gitu. Jadi lengkap. Oke, kalau mau tanya-tanya ada media sosialnya. Ada dong. Apa tuh? Kita aktif di Instagram namanya Yuk Menggambar Bareng. Adminnya Tita. Pengurus saya salah satunya ya. gitu. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya itu bisa langsung ke Instagram, tapi lebih enak lagi kalau langsung datang ke acara kita. Karena kan kita ketemunya tiap hari Jumat. Oke, itu jadi langsung nanti. Tapi mau harus tahu di mana lokasinya Iya. kan? Nah, lokasinya itu biasanya kita infoin di Instagram. Media sosial. Oke lah kalau itu. Harapan ke depannya nih Tita untuk komunitas juga seniman muda atau orang-orang yang mau berkarya di seni khususnya gambar. Oh, banyak banget harapan ya, apalagi khususnya yang ada di Palembang ini. Karena kan sekarang itu zaman udah makin maju ya. Terkait juga sosial media, jadinya Ya. kalau misalnya kita punya hobi nih, kita hobi menggambar, itu bisa kita sharing di sosial media daripada sosial media kita penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, kita Betul. bisa berkarya dan kita bisa sharing di sosial media, dan kita juga pastinya akan lebih kreatif Oke. gitu. Karena kalau misalnya ikutan YMB itu nanti bakal banyak sekali kesempatan untuk seperti tadi berkreasi dan juga pameran. Pameran. Dan dalam waktu dekat ini kami juga akan mengadakan pameran, tapi belum bisa di-spill sih. Cuman bakal ada Oke, pameran pasti gitu. ya. Pokoknya informasinya di media sosialnya Yuk Menggambar Bareng. Benar. Jadi harapannya semakin banyak anak-anak muda, nggak cuma anak muda, pokoknya siapa aja bisa ikutan YMB dan kita bisa berkreasi bersama, berkarya bersama dan menghabiskan waktu kita di waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat. Benar. Oke. Terima kasih Tita atas inspirasi dan informasinya ya. Sehingga Pacang menjadi wawasan bagi pendengar dan yang apalagi sama-sama hobi yang menggambar tadi ya. Iya. Ya, kita ketemu lagi lain kesempatan, katanya ada saudara kandungnya akan ngobrol-ngobrol nanti kapan-kapan ya. Iya, benar Iya, sekali. dan ini ada beda tapi gambar juga tapi beda tempat lah posisi tadi ya. Iya, Kita beda tanya-tanya session. lagi ya. Oke, terima kasih Tita dan juga salam untuk kawan-kawan yang ada di Yuk Menggambar Bareng Terima ya. kasih kembali. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa, bye-bye. Yuk. Ya, kalau kita lanjut kembali ya di kesempatan pagi menjelang siang karena sebentar lagi ada berubah jadi Sriwijaya siang, ada juga obrolan dunia anak, dan ada juga nanti ada obrolan UMKM setelah ini. Yang pastinya ya sampai ketemu lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.